Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam budaya. Salam budaya, lestari budaya. Oke, kembali berjumpa dengan saya di Ori Java Channel. Yang tentunya channel spesial, khusus yang akan berusaha mengungkap tentang hal-hal yang terkait dengan budaya, adat istiadat yang berkembang yaitu di masyarakat yang saat ini menjadi salah satu kekayaan budaya nasional. Malam hari ini spesial, kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh Kulon Progo. Dia adalah Dr. Joyo Sumpono, MPD, yang saat ini dipercaya oleh Yayasan PGRI untuk memimpin IKIP PGRI Wates. Dan yang lebih menarik lagi, karena ternyata beliau ini ada atau memiliki sebuah kegelisahan dan ketertarikan juga tentunya ingin membedah atau sedang melakukan penelitian tentang apa itu menoreh. Mungkin selama ini kalau masyarakat awam kita semuanya mungkin juga sama, ketika mendengar istilah menoreh langsung bayangan kita hanya deretan tanah tinggi atau perbukitan yang ada di sebelah barat di Kabupaten Kulon Progo perbatasan dengan Purworejo. Tapi di mata dan seorang peneliti, seorang rektor, ini ternyata menoreh tidak hanya sebatas itu. Beliau menangkap sinyal bahwa ada sesuatu yang harus dibedah untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi nanti kita akan bersama-sama ikuti apa sebetulnya menoreh sehingga menarik perhatian dari Pak Joyo ini atau Mas Joyo ini untuk kemudian mengupas tentang menoreh. Akan kita ikuti dan tentunya ini sangat sangat menarik. Nanti akan kita bagi dari beberapa video yang tentunya menjadikan semuanya untuk wajib mengikuti dari semua paparan dari Mas Joyo ini. Yang pertama nanti kita akan mulai bincang-bincang dengan Mas Joyo tentang menoreh. Ya, Itu selamat malam, Pak. selamat Joyo. malam. Ya, Ya. selamat malam Mas Iko. Ya, luar biasa ya malam hari ini dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktu Sama-sama. di sela-sela kesibukan dengan memimpin sebuah institusi yang jelas tidak kecil, tapi juga misi besar, mengurusi mahasiswa yang ribuan. Tapi malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol di tempat terbuka, berada di ini kita ada di lingkungan Taman Budaya Kulon Progo, kita di lesehan di sini. Ya, itu Mas Yo. Ya, Ini teman-teman dari masyarakat dunia ingin juga mengetahui tentang menoreh. Kita dengar bahwa Mas Yo juga sedang melakukan penelitian tentang itu menoreh. Mungkin dia bisa disampaikan untuk mengawali bincang-bincang kita, apa sebetulnya yang menarik Mas Joyo kemudian ingin meneliti menoreh agar punya pemahaman, kita semua punya pemahaman bahwa menoreh itu sebenarnya bukan hanya bukit menoreh, bukan api di bukit menoreh, yang begitu deh. Nah, tapi ada sesuatu yang tersembunyi yang menarik perhatian Mas Joyo. Mungkin bisa diceritakan itu Mas. ya. Terima kasih. Selamat malam Mas Iko. Jadi begini ya, yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana kok saya tertarik dengan menoreh ataupun bukit menoreh ini dalam asumsi saya sebagai akademisi. Tentunya saya selaku asli Kulon Progo yang juga berada di lereng menoreh, tentu ini sangat ikut berpartisipasi dalam membentuk suatu keilmuannya, di mana bahwa menoreh ini sebetulnya mempunyai sebuah kronologi ataupun sebuah momentum yang sangat luar biasa lamanya, sehingga banyak sekali orang mengatakan menoreh ini sebagai bukit yang keramat, bukit keramat, bukit keramat. Tapi juga bisa diartikan bahwa menoreh itu adalah semacam simbol suatu tanah yang tinggi, kemudian juga mempunyai lereng-lereng, mempunyai letak-letak yang curam, kemudian dibatasi dengan daerah-daerah tertentu, kemudian ada juga di situ suatu peradaban yang sama tetapi tidak serupa. Intinya apa? Intinya apa? Sama tapi tidak serupa. Karena apa? Peradaban ini
akan muncul dengan suatu fenomena yang terjadi. Saya contohkan, seumpama menoreh bagian selatan, Ya. menoreh bagian selatan itu sekitar ya daerah Temon, kemudian daerah Kokap, itu dikatakan menoreh bagian selatan. Nah, ada apa di situ? Tentunya banyak sekali sebetulnya yang ada sekarang ini menjadi suatu peninggalan ataupun prasasti, ataupun bisa dikatakan di situ adalah tempat pepunden, tempat pepunden. Nah, sehingga di situ kalau kita asumsikan juga bahwa yang namanya Bukit Menoreh itu bukan seakan-akan cuma satu garis, tetapi beberapa garis yang nanti akan bertemu di salah satu titik. Oh, berarti ada titik pusatnya. Ya, ada titik pusatnya. Nah, gitu. Nah, menurut letak geografisnya, tentu Menoreh ini sepanjang Bukit Menoreh sampai dengan Temanggung ya, itu ada perbukitan. Nah, mengapa kok disebut dengan Menoreh? Pernah saya sampaikan juga. Menoreh itu dalam bahasa Kabinia ya, bahasa ngetren lah, bahasa nasionalnya kita, itu adalah irisan. Ya, irisan. Kata menoreh itu irisan, menggores. Jadi ada irisan. Oh ya. Nah, sehingga setiap irisan tadi ya saya sampaikan ada sebelah selatan, nanti ada sebelah tengah ataupun sebelah, orang Jawa mengatakan puser ya, tengah-tengah. Ada juga yang nanti sebelah ujung ataupun sebelah utara. Itu ada semacam peradaban yang sama tapi tidak serupa. Saya contohkan nanti peradaban itu di sini. Bahwa mengapa saya kaji tentang peradaban? Tentu ini ada bukti-bukti dan fakta yang ada di dalam letak-letak geografisnya Menoreh itu. Mengapa saya ambil Menoreh itu sebagai tempat ataupun sebagai cikal bakal peradaban? Karena yang dikatakan bukit pada zaman dulu, entah itu tahun berapa, entah itu abad berapa, bahwa puncak ataupun tempat yang tinggi adalah tempat yang suci. Itu ya. Sehingga Menoreh itu mempunyai bukit-bukit ya, irisan-irisan itu yang hampir sama, tetapi ada pembatasan. Nah, pembatasannya itu apa? Pembatasannya itu adalah tempat-tempat yang sekiranya dijadikan semacam punden ataupun peninggalan. Contohnya di sisi selatan ada makam Dirigoyo, nah, kemudian ada di tengah, ya, kemudian ada juga Gunung Lanang, ada yang namanya Gunung Kelir, ada juga ada di sana, di sebelah sana ada Suroloyo, kemudian ada lagi yang lebih sana lagi ada juga namanya desa ataupun dusun Menoreh yang ada di Magelang, sampai itu. Sehingga peradaban-peradaban itu kalau kita tarik kesimpulan dari selatan sampai ujungnya utara, itu mempunyai peradaban yang sama. Apa itu di situ? Ya, peradaban di situ adalah bahwa orang-orang yang ada di Menoreh itu percaya adanya suatu kegoiban, goib ataupun barang yang tidak kelihatan, ya, di luar batas daripada urgen, daripada teori ataupun penelitian. Nah itu. Sehingga sekarang ini orang banyak mengatakan ya, kalau kita bicara tentang filosofi berarti kita itu di atasnya penelitian. Ya. Tidak serta-merta kita tuh percaya adanya penelitian. Tidak serta-merta bukan berarti itu percaya, tetapi di balik kepercayaan itu masih tidak percaya lagi. Jadi diturut terus, ya, diturut terus. Sehingga saya kepingin juga prolog saya di dalam penelitian saya itu ada filosofi tentang Menoreh. Nah, filosofi tentang Menoreh ini nanti akan mengupas bagaimana sintesisnya, bagaimana fenomena yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Apakah ada persamaan atau tidak? Yang dikatakan dengan ada kesamaan tetapi beda, itu nanti akan saya kupas di sini. Dulu yang namanya orang-orang di sekitar Menoreh ataupun di daerah Menoreh itu mempunyai peradaban yang hampir sama. Contohnya apa? Kotak tanam, berburu, ya. Kemudian juga karena di daerahnya itu lereng-lereng dan airnya waktu itu sangat kuat, banyak gitu intinya. Di sana tidak kekurangan air, sehingga daerah pegunungan, lereng pegunungan ini sangat subur. Itu pertama tentang budayanya. Jadi di sana itu dulu itu berburu, kemudian juga bertani, bercocok tanam, kemudian juga ada yang di sana itu kerajinan. Sudah ada kerajinan di sana. Mengapa kok dikatakan kerajinan? Karena di sana itu banyak
bahan-bahan mentah yang bisa dijadikan semacam kerajinan yang nanti bisa dijual keluar daripada menoreh itu. Jadi sudah ada peradaban di sana. Nah, kemudian berasal dari mana peradaban itu? Tentu peradaban itu berasal dari luar. Peradaban itu sebenarnya antara akulturasi, percampuran itu peradaban. Karena peradaban itu akan maju berkembang setelah ada percampuran. Kalau tidak ada percampuran berarti tidak ada yang namanya peradaban. Nah, sehingga peradaban di Bukit Menoreh sampai saat ini masih sangat kental, masih sangat kuat dengan mitos-mitosnya di Menoreh. Nah, mitos ini yang harus kita kupas. Apakah ini ada fakta di balik mitos itu, ataupun setelah ada penelitian masih ada penelitian lagi, ataupun kita tidak percaya antara sebelum dan sesudahnya. Ya. Itu. Oke. Berarti ada satu poin yang menarik, bahwa menurut pemahaman dari Mas Joyo atau pemikiran Mas Joyo, ini kan Menoreh itu dari ujung selatan, dari wilayah Temon sampai bahkan tidak hanya berhenti di Samigaluh ya, enggak, sampai Temanggung. Sampai Temanggung. Iya. Itu ada sesuatu yang sebetulnya sama meskipun tidak serupa. Iya. Itu gabungan irisan dan sebagainya, muncul dari mitos-mitos. Iya. Yang perlu diteliti. Iya. Tentunya mitos-mitos yang saat ini mungkin sudah Mas Joyo mungkin kumpulkan. Ada beberapa yang mungkin juga akan menjadi titik poin nanti yang akan dikupas lebih jauh. Mungkin mitosnya apa aja itu Mas Joyo yang menarik di Menoreh, yang mitos-mitos yang ada yang Mas Joyo sudah ditangkap oleh Mas Joyo saat ini, mitos yang ada di Menoreh itu apa aja? Ya, mitos yang ada di Menoreh itu yang pertama tentang pengakuan Semar ya. Semar. Nah, Semar itu kan pamomong. Ya, bahwa di Menoreh itu kental sekali dengan cerita-cerita tentang pewayangan. Ya, pewayangan yang disebut samar-samar. Nah, mengapa kok dikatakan dengan Semar? Berarti Semar itu seorang, ya dikatakan filosofinya Semar itu kan macam-macam ya. Bisa dikatakan dia itu seorang dewa yang mangejowantah, ataupun dia berdiri di tengah-tengah masyarakat secara lugas umum gitu loh, tidak pandang kasta. Itu Semar. Sehingga Semar itu mempunyai watak yang ajur-ajir ya. Dalam arti dia pengomong bagi orang yang mempunyai jiwa suci. Itu Semar. Sehingga mitosnya sangat sekali kental, itu Semar. Kemudian juga mitosnya tentang kerajaan-kerajaan ataupun raja-raja. Ya, raja-raja yang ada di Mataram. Juga ada peninggalan-peninggalan di sana, kemudian juga ada juga pahlawan ya yang seakan-akan di situ menjadi panutan, itu ada juga di Menoreh ya, di situ Menoreh. Saya contohkan di Suroloyo ya ada, kemudian di Gunung Kelir ada juga, kemudian ada juga di mana ini sebelah Gunung Gajah itu ada, kemudian sampai dengan Magelang sana ya, banyak peninggalan-peninggalan di sana. Bahkan yang sampai modern sekarang ini ada Sendang Sono, ada candi kecil-kecil yang agak modern, itu sekarang sudah dibangun, dijadikan suatu kawasan wisata. Itu mitosnya apa? Berarti mitosnya di situ itu sebagai tempat tanah leluhur. Tanah leluhur berarti sudah ada cikal bakal orang yang mempunyai, kalau itu namanya kesaktian ya, ilmu yang tinggi itu sudah singgah di Bukit Menoreh. Itu mitosnya. Oke, berarti itu ya, berarti jelas ini sudah ada beberapa poin yang memang perlu atau kemudian menarik hati Mas Joyo ini kemudian akan menjadi lebih jauh, karena ternyata memang di sana mengandung banyak mitos atau sesuatu yang memang perlu dikupas. Oke ya, sementara itu nanti akan kita lanjutkan dan selalu saksikan di video berikutnya, nanti akan dibahas lebih jauh lagi. Tadi disampaikan ada mitos tentang Semar yang ada di Menoreh, ternyata itu mungkin ya Semar kalau kita lihat sekarang kan itu apa ya, bapaknya Bagong. Kita tahu kan ya seperti itu, tapi mungkin dari sudut pandang keilmuannya Mas Joyo nanti tidak hanya sebatas itu. Kemudian ada di Suroloyo, ada di Gunung Kelir, itu pasti ada sesuatu yang
perlu kita ketahui. Jadi tetap ikuti video saya di video berikutnya. Nanti Mas Joyo akan mengungkap lebih jauh tentang apa yang saat ini dinilai itu sebagai mitos yang perlu diteliti lebih jauh secara ilmiah oleh Mas Joyo. Tetap ikuti video saya.